karismatik bernama Tony Stark yang sedang diantar sepasukan kompi tentara melewati jalanan di sebuah gurun. Di saat Tony sedang berbincang-bincang dengan tentara yang mengawalnya, tiba-tiba mobil di depannya terkena bom dan meledak. Lalu seluruh kompi pasukan mendapat serangan hingga semuanya tewas. Tony Stark pun panik dan berlari menyelamatkan diri. Tony berniat untuk menelpon bantuan, tetapi sayang, di sampingnya sudah ada rudal yang tertancap dan bersiap meledak. Tony kaget karena rudal tersebut berasal dari pabrik senjatanya sendiri, Stark Industries. Rudal pun meledak mementalkan Tony hingga beberapa meter. Tony tetap bisa sadarkan diri, namun dadanya sudah penuh dengan darah. Tony pun terbangun dan dikelilingi oleh para teroris di sampingnya. Lalu scene flashback di 36 jam yang lalu, di mana Tony Stark sedang menghadiri sebuah pesta penyerahan penghargaan kemiliteran. Tony Stark yang sedianya dipanggil oleh Colonel Roach untuk menerima penghargaan malah tidak hadir ke acara tersebut hingga Obadiah Stane, rekannya yang memimpin Stark Industry, menggantikannya untuk mengucapkan pidato terima kasih. Di tempat lain, Tony sendiri malah hura-hura main dadu kopro ditemani para ladies guys. Setelah pesta tersebut, Colonel Roach menyusul Tony ke tempat judi memberikan penghargaannya secara langsung kepada Tony. Mereka berdua bersahabat dekat. Setelah itu, saat ia akan memasuki mobil, tiba-tiba ada seorang reporter yang bernama Christine memanggilnya dan mengajukan beberapa pertanyaan. Awalnya yang ditanyakan hanyalah wawancara tentang dampak buruk pengembangan senjata milik Stark Industries. Namun karena SSI atau Speak Ihui dari Tony Stark dan kemampuan titisan Dewa Kucing Garong, akhirnya wartawan itu diajak main dokter-dokteran sama si Tony. Pagi harinya, Christine terbangun dan terpukau melihat pemandangan di rumah Tony. Christine mencari-cari di mana Tony. Tiba-tiba dari belakang wanita itu datang asisten Tony yang bernama Pepper Potts. Pepper memberi pakaian kepada wanita tersebut dan menyuruhnya pergi. Tony Stark ternyata berada di bengkel rumahnya mengutak-atik mesin mobil. Pepper menghampirinya dan mengingatkan bahwa Tony seharusnya menghadiri sebuah pertemuan. Pepper juga mengatakan bahwasanya Tony Stark ini masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan. Pepper juga sedikit menyinggung kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Tony pun menyuruh Pepper membeli hadiah sesuka hatinya memakai uang perusahaan. Seusai acara pagi hari itu, Tony langsung memacu mobilnya menuju pesawat pribadinya. Di dalam pesawat, Roach terlihat marah karena Tony terlambat sampai 3 jam. Tony yang cerdik akhirnya mengajaknya mabuk hingga Roach kembali bahagia lagi. Sesampainya di Afghanistan, Tony Stark bertemu dengan para jenderal untuk melakukan presentasi senjata buatan Stark Industries. Rudal-rudal canggih buatan Stark Industries yang bernama rudal Jericho pun diluncurkan. Setelah presentasi berakhir, Tony Stark melanjutkan perjalanan menaiki mobil, kembali seperti scene awal tadi. Selanjutnya, setelah terkena ledakan dan dadanya terluka terkena banyak serpihan pecahan bom, Tony Stark mendapatkan operasi intensif. Di dadanya ditempeli sebuah alat. Tony terbangun. Ia bingung ketika melihat seseorang yang sedang mencukur jenggotnya. Tony beranjak dari tempat tidur, tapi entah mengapa ada kabel-kabel yang menempel di tubuhnya. Tony membuka perban tersebut dan ia kaget karena di dadanya sudah terpasang sebuah benda asing. Tony pun bertanya apa yang terjadi kepada dirinya kepada orang yang ada di depannya. Dia bernama Yinsen. Yinsen menjelaskan bahwa di dalam dada Tony terdapat banyak sekali serpihan bom dengan racun palladium di jantungnya. Benda yang ada di dadanya adalah elektrik motor yang disambungkan pada aki mobil dan bisa menimbulkan medan magnet sehingga mampu menarik serpihan-serpihan bom dan racun palladium menjauh dari jantung Tony agar Tony bisa bertahan hidup. Di saat mereka berdua sedang berbincang-bincang, tiba-tiba muncul dari dalam sekelompok teroris yang meminta kepada Tony untuk membuatkan rudal Jericho untuk mereka. Tony pun menolaknya. Akhirnya para teroris menganiaya Tony dan mengantarkannya keluar. Tony kaget melihat persenjataan para teroris itu berasal dari pabriknya sendiri, Stark Industries. Teroris itu lagi-lagi meminta Tony untuk membuatkan rudal karena mereka memiliki semua bahan-bahan untuk membuatnya. Tetapi Tony yang masih sama dengan prinsip awalnya tetap menolak. Di dalam gua, Tony berpikir keras karena dia pasti akan dibunuh jika dia tidak mau membuat rudal untuk para teroris. Dan jika ia mau membuat rudal itu, ia belum tentu juga selamat. Tony kemudian menerima kesepakatan dan mau membuatkan rudal untuk para teroris itu. Para teroris kemudian menyediakan peralatan dan bahan agar Tony bisa memulai kerjanya. Ternyata, Tony berbohong. Dia tidak membuatkan rudal untuk para teroris, tetapi malah membuat arc reaktor sebagai pengganti elektrik motor yang ada di dadanya sehingga tidak perlu lagi membawa aki. Bahkan daya yang dihasilkan jutaan kali lebih kuat dari aki biasa. Tony kemudian menjelaskan kepada Yinsen bahwa ia akan membuat baju armor untuk melarikan diri.
Singkat cerita, arc reaktor Tony sudah terpasang dan mereka berdua pun mulai membangun armor besi yang mereka sebut dengan Mark I. Para teroris yang selalu memperhatikannya akhirnya merasa curiga dan mendatangi bangsal itu. Ketua teroris tersebut yang sangat kecewa dengan Tony akhirnya menawan Yinsen dan mengancam akan menyiksa Yinsen. Tony yang iba memohon agar Yinsen dibiarkan tetap hidup dengan alasan bahwa Tony butuh bantuan Yinsen. Pimpinan teroris itu kemudian memberi kesempatan 1 hari lagi untuk Tony menyelesaikan rudal pesanannya. Setelah kejadian tersebut, Tony bekerja super keras hingga terciptalah Mark I. Yinsen membantu Tony memasang armor-armor itu di tubuhnya. Teroris itu yang tidak melihat Stark di bangsalnya mendatangi bangsal yang ternyata di pintu bangsalnya sudah dipasangi bom. Semua teroris yang ada pun mulai mengepung Tony, sedangkan Yinsen membantu Tony agar Mark I bisa digunakan. Yinsen yang melihat bahwa progresnya masih lama, akhirnya mengorbankan diri untuk mengelabui musuhnya. Ia pun terkepung di dalam bangsal. Mark I yang sudah siap akhirnya menghajar para teroris itu satu persatu. Tony melibas habis lawan-lawannya dan melihat Yinsen yang sudah sekarat. Tony pun melemparkan rudal ke arah ketua teroris itu. Tony yang sedih mengajak Yinsen untuk pulang dan bertemu keluarganya. Namun Yinsen yang sekarat sudah tidak kuat lagi. Yinsen memberi pesan terakhir agar Tony tidak menyia-nyiakan hidupnya. Yinsen pun tewas. Tony kemudian segera keluar dari gua itu. Tony membakar habis seisi lembah dan membunuh para teroris. Hingga kemudian Tony Stark terbang dan berhasil menyelamatkan diri. Tetapi sayang, belum sempat kabur jauh, Tony terjatuh di tengah-tengah gurun dan memaksa ia mau tidak mau harus berjalan melintasi gurun itu. Beruntung muncul helikopter yang dinaiki Kolonel Rhodes dan menyelamatkannya. Kepulangan Tony disambut oleh Pepper, dan Tony berkata bahwa saat ini hal yang paling ia inginkan adalah membeli odading dan konferensi pers. Di dalam konferensi pers sambil makan odading, Tony Stark mengungkapkan pernyataan pahit bahwa Stark Industries tidak akan lagi menjual senjata. Seluruh wartawan dan Obadiah Stane kaget dengan hal tersebut. Di dalam pabrik, Obadiah menemui Tony di samping arc reaktor raksasa milik Stark Industries. Obadiah menjelaskan kepada Tony bahwa Stark Industries ini dari awal memang diciptakan untuk menjadi pabrik senjata. Tony membantahnya. Stark Industries bisa menjual teknologi lain seperti reaktor nuklir misalnya. Obadiah menertawakan ide Tony, lalu Tony pun menunjukkan bahwa arc reaktor bisa menjadi sumber daya yang baru. Obadiah pun ingin Tony menenangkan diri dan bersembunyi sementara waktu, biar urusan para direksi Stark Industries diurus olehnya. Di kediamannya, Tony Stark menelpon Pepper untuk membantunya. Tony meminta bantuan Pepper untuk menarik kabel arc reaktor di dalam dadanya dan menggantinya dengan arc reaktor baru buatannya yang lebih canggih. Di lain tempat di sebuah hanggar, Rhodes sedang memberi edukasi kepada para tentaranya. Lalu tiba-tiba Tony Stark datang. Tony menawari Rhodes sebuah proyekan baru, tetapi Rhodes menolaknya dan menyuruh Tony untuk beristirahat lebih dahulu setelah apa yang telah terjadi. Malam harinya, Tony Stark bersama Jarvis, asisten artificial intelligence miliknya, untuk menggarap proyek Mark II dan memberi beberapa perbaikan yang lebih baik daripada Mark I sebelumnya. Di tempat lain,